Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini pertemuan ke-13 kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HKIB semester 6, hari ini kita kembali hadir di kelas MK Bimbingan Penulisan Skripsi. Yang hari ini kita akan melakukan presentasi kelompok 3. Tadi sudah saya sebutkan nama-nama mahasiswa yang akan presentasi dan sudah hadir semuanya ya, termasuk Mansur Maturidi. Ada Mansur, ada. Ada, Pak. Ya. Yang pertama Fuzi Ayu Fadila. Silakan aktifkan videonya Fuzi. Videonya diaktifkan dulu. Ya, Suruh jangan berisik tuh biar enggak ada debat. Berikutnya saudari Dina Agnia. Dina, aktifkan videonya Dina ya. Ya. Yang ketiga saudara Azais. Ayo, videonya aktifkan Azais. Mana Azais? Ya. Berikutnya saudara Mansur. Yuk Mansur. Silakan aktifkan videonya. Mana videonya Mansur? Mansur. Mana Mansur? Ayo agak cepat nih, kita sudah akan mulai nih. Mana Mansur? Harus aktifkan videonya, kan presentator ini. Ya. Berikutnya saudara Ilham Maulana. Mana Ilham? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, saya cari mana? Mana? Bentar, saya cari dulu. Oh iya. Oke. Berikutnya saudari yang terakhir Vera Fadila. Vera, silakan Vera. Nah, videonya tadi. Oh ini ya, sudah ya. Iya, Pak. Nah, sekarang siapa yang kemarin itu jadi moderator siapa? Siapa moderatornya? Kemarin Dedi, Pak, Dedi. Dedi ya. Kok Dedi lagi? Kan kemarin sudah Dedi. Karena tidak ada yang siap, Pak. Oh gitu. Dedi siap, Dedi? Mana suaranya, Dedi? Nggak ada yang mau, Pak, jadi moderator, Pak. Dasar baik. Ya sudahlah. Nanti jadi saya kasih bonus nih, karena sudah 2 kali jadi moderator. Saya kasih bonus spesial, ya. Spesial pakai telur. Oke, silakan, Dedi, dimulai. Dan tolong diingat ya, untuk efisiensi waktu, karena waktunya nanti harus berakhir pada jam 17.30, maka tolong dipersingkat saja presentasi masing-masing anggota kelompok 3. Jadi tolong ya, kalau kemarin kan 5, sekarang 4 lah, biar lebih reduktif, biar lebih sedikit. Gitu ya, Saudara Dedi, paham ya maksud saya? Dan nanti tolong dibantu. Ini Dedi bawa laptop nggak? Bawa laptop nggak, Dedi? Nggak bawa, Pak. Hah? Nggak bawa laptop, Pak. Siapa yang bawa laptop di situ, di sekolah, di kelas? Nggak ada satupun yang pakai laptop? Nggak ada, Pak. Mana kiranya? Repot ini kalau tidak ada makalahnya. Aduh.
Terus bagaimana ini jadinya? Di HP aja bisa nggak sih, Pak? Ya, di HP ya, kamu yang baca di HP bisa. Tapi yang mau melihat itu gimana? Kan harus ada yang melihat biar tahu mana letak kesalahannya, mana kekurangannya, kan begitu. Ya bisa kalau kamu tunjukkan proposalnya ke teman kamu. Gimana caranya itu biar bisa ditunjukkan? Atau ada yang, Share screen lalu. hah? Mungkin bedain aja Pak yang jadi moderator sama yang share screen-nya. Emang siapa yang, HP emang ya sebentar, siapa yang pegang laptop di kelas itu? Siapa yang mau bantu share screen? Hah? Ya bisa dibedakan, tapi gimana caranya untuk menampilkan file teman-teman yang sudah mau presentasi hari ini? Tadi kan saya tanya siapa yang bawa laptop, nggak ada yang jawab. iya Pak, pada nggak bawa laptop. Terus gimana? Kan saya sudah bilang, siapkan dari awal. Gimana ini? Jadi pada bengong sekarang kan? Kamu udah disiapkan dari kemarin. Kemarin sudah ready kayak begitu kok. Bawa laptop. Kelompok 2. Kelompok 3 kok malah keteteran ini. Gimana caranya ini? Biar bisa tampil. Lagian masih waktu untuk mengumpulkan tugas lagi. Aduh, repot kayak begini. Harusnya disiapkan dong dari awal. Ya udah terserah lah, silakan dimulai saja lah. Sebisanya, semampunya, seadanya. Udah silakan. Ayo silakan, siapa jadi hostnya ini? Siapa yang jadi Ya baik Pak. moderator? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Langsung saja yang terhormat dosen pengampu mata kuliah bimbingan penulisan skripsi dan teman-teman yang pada hari ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menuntut ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, baik perlu diingatkan kepada para presentator yang ingin mempresentasikan hasil proposalnya, bahwasanya hari ini waktu untuk menyampaikan hasil proposalnya itu setiap orang 4 menit. Maka dari itu diharapkan untuk para presentator untuk dapat memaksimalkan waktu yang sudah diberikan. Baik, langsung saja kepada presentator yang pertama, Saudari Puji. Dipersilakan, waktunya 4 menit. Saudari Puji, apakah sudah siap? Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Analisis Hukum Positif dan Perspektif Nazariyat Islam terhadap Pernikahan Ayah Biologis dengan Anak Hasil Zina di Indonesia. Latar belakang masalah pergaulan bebas sekarang kan sering muncul di lingkungan dan di media sosial. Kebebasan bergaul itu telah menjadi sangat umum dan banyak menyebabkan hal-hal buruk kepada orang yang melakukannya. Perzinahan adalah salah satu konsekuensi yang paling berbahaya dari pergaulan bebas. Nah, dari kasus tersebut, anak yang lahir dari zina kan biasanya mendapat perlakuan tidak adil oleh masyarakat sekitarnya, sebagaimana banyak kasus keperdataan anak di luar nikah di masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, hukum anak yang dihasilkan dari zina ini masih diatur dengan baik dalam Islam.
Kemudian dari segi hukum positif, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur pernikahan antara ayah biologis dengan anak hasil zina. Kemudian jenis dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia terkait anak hasil zina hanya memiliki nasab ibunya dan keluarga ibunya, tetapi penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dari perspektif hukum positif dan perspektif mazhab Islam dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Hukum Positif dan Perspektif Mazhab Islam terhadap Pernikahan Ayah Biologis dengan Anak Hasil Zina di Indonesia. Selanjutnya, identifikasi masalah, yaitu berdasarkan latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut, yaitu satu, bagaimana status anak hasil zina. Dua, apa saja hak dan kewajiban ibu dari seorang anak hasil zina. Tiga, bagaimana hukum keperdataan anak hasil zina di Indonesia. Empat, apa hukum pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya. Lima, bagaimana pandangan terhadap hukum positif di Indonesia terhadap pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya. 6. Bagaimana pandangan mazhab Islam terhadap hukum pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya. Selanjutnya, pembatasan masalah dari identifikasi masalah yang ada untuk memberikan kejelasan arah dalam penelitian ini, maka penulis hanya membatasi mengenai perbedaan pendapat terkait hukum pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya menurut hukum positif di Indonesia dan mazhab Islam agar tidak terjadi pembiasaan masalah. Selanjutnya, rumusan masalah, di mana rumusan masalah itu terdapat sebagai berikut. 1. Bagaimana hukum pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya menurut hukum positif di Indonesia. 2. Bagaimana hukum pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya menurut mazhab Islam. 3. Bagaimana perbandingan perbedaan pendapat dari hukum positif dan mazhab Islam tentang hukum pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis hukum positif di Indonesia tentang pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya. Kemudian untuk menganalisis pendapat mazhab Islam tentang pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya. Selanjutnya, untuk menjelaskan alasan hukum positif dan mazhab Islam tentang pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai wawasan tambahan dalam ilmu hukum keluarga terkait status nasab anak hasil zina dengan ayah biologisnya, dan dapat dijadikan bahan acuan untuk masyarakat dalam menyelesaikan problematika hukum keluarga. Dapat juga dijadikan bahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Selanjutnya, tinjauan dulu, yaitu dari Ulum Bakroni, yang berjudul Hak Anak Zina, Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Dalam skripsinya itu penulis menjelaskan dua perspektif mengenai hak anak zina dari pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Nah, perbedaannya dengan skripsi yang... Puji, waktunya sudah habis, mohon maaf. Oh iya, terima kasih. Kan ini nggak ada yang saya screen proposalnya bisa dilihat di grup kelas. Para presentator sudah membagikan proposalnya di grup kelas. Baik, untuk presentator yang selanjutnya yaitu Saudari Dina Agnia, waktunya 4 menit. Silakan kepada Saudari Dina Agnia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Tugas proposal saya itu kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan bagi anak berdasarkan kompilasi hukum Islam. Studi kasus keluarga pengembala kerbau di Desa Cembeh, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Latar belakang masalah. Pendidikan Islam merupakan proses penyampaian pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, pembimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dalam hukum Islam, pendidikan terhadap anak menjadi suatu hal yang wajib dilakukan oleh orang tua. Istilah pendidikan dalam artian hukum Islam pada umumnya mengacu pada al-tarbiyah, al-ta'dib, dan al-ta'lim. Dari ketiga istilah tersebut, yang populer digunakan dalam praktik pendidikan Islam ialah al-tarbiyah, sedangkan al-ta'dib
dan al-ta'lim jarang sekali digunakan. Adapun salah satu faktor yang berpengaruh dalam terdidiknya seorang anak yaitu lingkungan atau lembaga pendidikan yang berperan di dalam pendidikan anak. Faktor lingkungan yaitu keluarga yang merupakan wadah pertama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Adapun identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang akan dipakai untuk dijadikan bahan penelitian sebagai berikut. 1. Para orang tua harus memiliki peran lebih besar dalam tercapainya anak yang berpendidikan dengan baik. 2. Kurangnya pemahaman orang tua tentang wajibnya memberikan pendidikan terhadap anak. 3. Kurangnya komunikasi antara orang tua dengan anak karena keterbatasan waktu kerja orang tua dengan waktu luang anak. Adapun batasan masalah, yaitu agar masalah dalam penelitian proposal skripsi lebih terarah, maka penulisan memberikan batasan masalah dalam penulisan proposal skripsi ini. Yang pertama, strategi orang tua dalam memberikan pembelajaran terhadap anak di Desa Cembe. Selanjutnya ada faktor-faktor pendukung dan penghambatan dalam mendidik anak. Dan yang terakhir, intensitas para orang tua dalam peranan memberikan pelajaran kepada anak di Desa Cembe. Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana ketentuan kompilasi hukum Islam tentang kewajiban orang tua memberikan pendidikan pada anak. 2. Faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat dalam mendidik anak di Desa Cembe. 3. Bagaimana pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak di rumah maupun di instansi pendidikan di Desa Cembe. Adapun tujuan penelitian, yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak di Desa Cembe. 2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi dan tingkat pendidikan terhadap anak di Desa Cembe. 3. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan kompilasi hukum Islam tentang kewajiban orang tua memberikan pendidikan pada anak yang diterapkan di Desa Cembe. Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemahaman mengenai peran orang tua terhadap pendidikan anak dan menciptakan keluarga sakinah serta sebagai bahan tambahan informasi bagi masyarakat terutama masyarakat awam tentang pentingnya kewajiban orang tua dalam mendidik anak di Desa Cembe, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten berdasarkan kompilasi hukum Islam. Adapun penelitian terdahulu yang relevan yaitu peran guru sebagai pendidik dalam pendidikan seks anak usia dini di Raudatul Atfal Darul Himam Ajung Kalisat Jember. Penelitian ini bertempat di RA Darul Himam Ajung Kalisat Jember oleh Siti Saridatul Ummah. Penelitian ini mengkaji bagaimana konsep pendidikan seks pada anak usia dini di RA Darul Himam Ajung Kalisat Jember dan peran guru sebagai pendidikan yang. Adapun implementasi kewajiban orang tua pendidikan anak dalam kompilasi hukum Islam oleh Moh Sai Afan Ahmad Zaini dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kepada Saudari Dina, waktunya sudah habis, mohon maaf. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dina. Untuk presentator selanjutnya yaitu Saudara Jais Yuda Putra, waktunya 4 menit. Baik, sebelumnya terima kasih. Adapun proposal skripsi saya yang berjudul pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian. Studi kasus di Desa Palurahan di Kecamatan Kaduejo, Kabupaten Pandeglang. Adapun di dalam latar belakang masalah, Desa Palurahan di Kecamatan Kaduejo adalah merupakan salah satu desa yang berada di daerah Pandeglang. Desa Palurahan ini terbilang cukup dekat dengan kantor urusan agama. Kemudian Desa Palurahan ini juga memiliki keseluruhan jumlah penduduk sekitar kurang lebih 4.700 jiwa. Data tersebut diambil daripada rekapan pada tahun 2020 yang mayoritas keluarga yang berada di Desa Palurahan tersebut, Kecamatan Kaduejo, itu menganut agama Islam. Dalam setiap keluarga masyarakat di desa tersebut berlandaskan kepada hukum perkawinan yang diterapkan di Indonesia, sehingga masyarakat yang mengalami permasalahan dalam keluarga tersebut tidak terlepas daripada hukum perkawinan. Di desa tersebut terbilang
sedikit keluarga yang mengalami perceraian yang diakibatkan dari faktor ekonomi ataupun kekerasan di dalam rumah tangga atau yang biasa disingkat KDRT. Rata-rata faktor perceraian yang terjadi di desa tersebut karena ditinggal mati oleh sang suami atau cerai mati. Dalam istilah agama, perceraian disebut dengan talak, yang berarti melepaskan perkawinan atau bubarnya suatu ikatan perkawinan. Melepaskan suatu ikatan perkawinan artinya membubarkan hubungan suami dan istri sehingga berakhirnya tali perkawinan atau perceraian. Di antara masalah yang perlu peroleh penyelesaian sebagai akibat dari putusnya perkawinan, salah satu di antaranya adalah tentang pemenuhan nafkah anak. Sebagai seorang anak yang hadir yang diakibatkan dari suatu adanya perkawinan, maka muncullah kewajiban sebagai orang tua untuk memberi nafkah terhadap anak. Yakni orang tua ini wajib untuk memberikan nafkah dan mendidik anak mereka meskipun orang tua telah berpisah. Masih tetap berlaku suatu kewajiban itu untuk memberi nafkah pemeliharaan terhadap anak. Di dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa akibat hukum daripada putusnya suatu perkawinan diantaranya yang pertama yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak. Pengadilan memberikan putusannya. Kemudian yang kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut. Bila mana sang bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Dalam penelitian ini, saya hanya membatasi pada poin B pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana pada hakikatnya bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah suatu kewajiban bagi seorang bapak. Bapak bertanggung jawab kepada anak sampai anak berumur 21 tahun. Namun dalam persoalan nafkah setelah adanya perceraian sering menjadi masalah karena setelah bercerai ayah cenderung mengabaikan terutama yang berkaitan dengan hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan serta sarana penunjang lainnya. Hal ini juga yang akan menimbulkan dampak buruk bagi orang. Waktu Anda sudah habis. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selebihnya saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada presentator Saudara Etelis telah mempresentasikan hasil proposalnya. Untuk presentator yang selanjutnya yaitu Saudara Mansur Maturidi, seperti biasa waktu 4 menit dipersilahkan. Suaranya enggak? Ada Saudara Mansur, sangat jelas. Bentar, Saudara Dedi. Nih nge-lag HP saya. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Tentu saja di sini saya mengambil proposal dengan judul konsep adil dalam poligami menurut perspektif mazhab Syafi'i. Latar belakang masalah, pernikahan berarti sebuah proses peresmian akan kehalaan hubungan seorang laki-laki dengan perempuan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang diidentikan dengan pesta. Kata ini merupakan saduran dari bahasa Arab, yaitu nakaha, yunakihu, nakihan, yang berarti al-bid'ah, al-jima, dan al-wud, atau berhubungan badan, dan atau al-aqad, akad, nikah, atau ijab qabul. Pernikahan dalam bahasa Indonesia terkadang juga disebut perkawinan, sekalipun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dibedakan. Adapun perbedaannya yaitu nikah lebih
kepada proses akad yang dibuktikan dengan ijab dan qabul, sedangkan kawin lebih condong kepada hubungan suami istri atau hubungan intim antara keduanya. Adapun pandangan para pakar ketika memberikan pengertian tentang pernikahan adalah sebagai berikut. Pertama, ada pandangan Muhammad Abu Zahra mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum, berupa halnya melakukan persetubuhan antara keduanya. Yang kedua, ada Quraish Shihab memaknai pernikahan dengan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama. Pernikahan merupakan hal yang fitrah bagi setiap manusia yang bertujuan untuk melangsungkan kehidupan. Allah menciptakan makhluk dengan berpasang-pasangan, dengan naluri makhluk masing-masing memiliki pasangan yang dan berupaya bertemu dengan pasangannya. Dari pengertian di atas, dapat ditebak bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang berakibat halalnya melakukan hubungan intim yang oleh proses akad antara keduanya. Sedangkan di dalam agama Islam, pernikahan merupakan suatu ibadah karena tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu hidup bersama, menciptakan kebahagiaan, rasa tenang, bahagia, sejahtera, atau kata lain untuk membentuk kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah. Hal tersebut merupakan keadaan yang didambakan oleh setiap keluarga, bahagia dan rasa cinta serta saling percaya adalah kunci terbentuknya keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Pendapat hukum poligami secara garis besar dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu pertama, mereka yang memperbolehkan poligami secara mutlak, didukung mayoritas ulama klasik. Kedua, mereka yang melarang poligami secara mutlak. Ketiga, mereka yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalangan pendukung poligami menganggap bahwa poligami merupakan sunnah. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 2 dan 3, mereka juga melihat dari fakta historis bahwa Rasulullah SAW melakukan praktik poligami, sehingga bagi mereka poligami diperbolehkan sebagaimana dilakukan oleh Rasul. Surat An-Nisa ayat 3 turun setelah perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang muslim yang gugur yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan menjadi anak yatim. Dari persoalan tersebut, maka perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut. Sebagai akibatnya, banyak perkawinan poligami dengan tujuan melindungi janda-janda dan anak yatim yang terlantar. Walaupun jika dilihat dari asbabun nuzulnya ayat tersebut sudah cukup jelas, namun hukum poligami sampai saat ini masih diperdebatkan antara yang mendukung dan yang menentang. Muhammad Sahrur memandang ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya. Namun dengan 2 syarat yang harus terpenuhi. Pertama, bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim. Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perintah poligami menjadi gugur. Dalam hukum Islam, poligami berarti seorang pria yang menikahi lebih dari 1 orang perempuan yang dengan batasan yang diperbolehkan hanya sampai 4 orang saja. Dalam lingkaran Oke, terima kasih Saudara Mansur. Mohon maaf, waktu Anda sudah habis. Sama-sama, terima kasih Saudara Dedi. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Mansur yang telah mempresentasikan hasil proposalnya. Untuk selanjutnya, saya ingatkan kembali bahwasanya waktunya ini terbatas, hanya 4 menit. Maka dari itu, silakan para presentator untuk menyampaikan apa yang sekiranya perlu disampaikan. Untuk presentator yang selanjutnya, yaitu Saudara Ilham Maulana. Kepada Saudara Ilham Maulana, waktu 4 menit, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Dedi. Baik, saya mengambil judul analisis yuridis terhadap talak 3 dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Pernikahan adalah bersatunya 2 pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, sebagaimana diatur dalam agama Islam dengan tujuan berkehidupan yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Di samping perkawinan itu, tersebut perbuatan ibadah. Ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Berarti menurut kodrat dan irodat Allah adalah menciptakan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Kemudian rumusan masalah yang pertama, analisa terhadap permasalahan talak 3 dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Yang kedua, bagaimana deskriptif talak 3. Kemudian ada batasan masalah untuk mempermudah dalam
penelitian dan memperjelas isi proposal ini. Maka penulis membatasi masalah ini pada undang-undang positif dalam hukum Islam KHI. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui talak 3 dilihat dari hukum Islam, dan yang kedua untuk mengetahui talak 3 dalam kaitannya dengan hukum positif. Kemudian manfaat penelitian yang pertama pada dasarnya, penelitian ini bertujuan untuk memperbanyak pengetahuan seputar hukum Islam, khususnya dalam bidang perdata dan kaitannya dengan materi talak 3. Kemudian yang kedua secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi penulis dan khususnya kepada pembaca, dan utamanya untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah. Kemudian penulis mengambil metode penelitian yang pertama, jenis penelitian menggunakan metode pola pikir deduktif, yang metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang talak, rujuk, dan komplikasi hukum Islam, yang selanjutnya akan diterapkan pada kasus yang khusus. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencangkup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara. Kemudian mengumpulkan data pada setting prinsip dan analisis data. Kemudian metode yang kedua menggunakan teknik atau pengambilan data. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulisan menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, metode interview atau wawancara, yaitu salah satu proses pengumpulan data yang mengadakan wawancara atau tanya jawab antara kedua belah pihak secara langsung atau bertatap muka. Adapun informasi dalam penelitian ini, dokumentasi, yaitu data yang berkaitan dengan penelitian pada saat wawancara atau bukti lain seperti nomor putusan dan lainnya. Kemudian sistematika pembahasan. Dalam pembahasan penelitian ini, penulis menyusun dalam subbab yang saling berkaitan sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan. Bab pertama, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Sedangkan yang ke bab kedua yaitu objek penelitian yang terdiri dari latar belakang dalam penelitian. Bab ketiga, kajian teori yang terdiri dari definisi talak, dasar hukum talak, macam-macam talak, rukun dan syarat talak. Bab keempat, analisis talak 3 dalam hukum Oke, baik. Islam. Saudara Ilham, mohon maaf waktu Anda sudah habis. Ya, Saudara Dedi, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Ilham sebagai presentator. Lanjut ke presentator yang terakhir. Dan saya ingatkan kepada teman-teman yang sekiranya nanti ingin bertanya, mohon untuk menyiapkan pertanyaannya dari sekarang. Baik, langsung saja ke presentator yang terakhir, yaitu Saudari Vera Fadilah. Kepada Saudari Vera Fadilah, waktu 4 menit, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Kota Menyakiti Menjadi Keabsahan Jatuhnya Sumpah Ilah Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Imam Malik. Yang pertama itu poin A, latar belakang masalah. Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Perkawinan juga dianggap sebagai suatu ibadah yang dapat menyempurnakan setengah daripada agama seseorang. Namun pada kenyataannya dalam mengarungi bahtera rumah tangga tentu saja tidak dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi juga sewaktu-waktu dapat terjadi konflik yang mana bisa berujung perpisahan atau perceraian. Perceraian dalam istilah fikih disebut sebagai talak atau furqah, yang berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Perceraian dapat terjadi dengan berbagai cara, antaranya talak, khulu, fasakh, zihar, ila, li'an, dan syikok. Mengenai pembatalan perkawinan akibat ila ini, terutama terhadap faktor menyakiti, jadi keabsahan sumpah ila, ulama berbeda pendapat.
Di antaranya ini ada Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa sumpah ilah tetap sah baik diucapkan ketika suami marah ataupun saat tenang. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa ilah baru akan memiliki konsekuensi hukum apabila diucapkan dalam keadaan marah atau emosi serta bermaksud untuk menyakiti istri. Maka melihat dari adanya perbedaan tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini yang akan diangkat menjadi sebuah penelitian yang berjudul faktor menyakiti menjadi keabsahan jatuhnya sumpah ilah atau studi komparatif antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Adapun perumusan masalah berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah yang akan dirumuskan ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai faktor menyakiti dalam keabsahan sumpah ilah. Yang kedua yaitu bagaimana dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam mengistimbat hukum mengenai faktor menyakiti dalam keabsahan sumpah ilah. Dan yang ketiga yaitu bagaimana studi komparatif antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai faktor menyakiti dalam keabsahan jatuhnya sumpah ilah. Yang ketiga yaitu ada fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis hanya memfokuskan pada penelitian tentang komparasi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai faktor menyakiti menjadi keabsahan sumpah ilah. Yang keempat yaitu ada poin D yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai faktor menyakiti dalam keabsahan sumpah ilah. Yang kedua itu untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh jumhur ulama dan Imam Malik dalam mengistimbat hukum mengenai faktor menyakiti dalam keabsahan sumpah ilah. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui studi komparatif antara pendapat jumhur ulama dan Imam Malik mengenai faktor menyakiti dalam keabsahan sumpah ilah. Adapun poin E, manfaat atau signifikansi penelitian. Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegunaan teoritis. Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadi sumbangsi pemikiran dari penulis guna meningkatkan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum keluarga soal sumpah ilah. Yang kedua yaitu ada kegunaan praktis. Penulis berharap penelitian ini akan membantu memberi wawasan untuk semua pihak terkait sumpah ilah dan bisa menjadi sarana penyelaras dalam wawasan intelektual khususnya di bidang hukum keluarga. Adapun poin F yaitu penelitian terdahulu yang relevan. Dalam pengamatan penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan sumpah ilah. Yang pertama yaitu ada tesis yang ditulis oleh Muhammad Zaki Mubarak dengan judul Hak Ilah dalam Perspektif Gender, Analisa Keadilan Menurut Hukum Islam. Dan yang kedua yaitu ada skripsi yang ditulis oleh Nur Sofawani binti Zulkifli dengan judul Perceraian Akibat Ilah Setelah Lewat 4 Bulan, Studi Komparatif Antara Imam Al-Samarqandi dan Imam An-Nawawi. Persamaan di antara tes dan skripsi di atas ada sama-sama meneliti tentang kasus ilah seperti skripsi yang ditulis oleh Nur Sofawani. Adilah, mohon maaf waktunya sudah. Terima kasih. Oke baik, dikarenakan semua presentator telah menyampaikan hasil ataupun memaparkan proposalnya, kita masuk ke sesi diskusi. Silakan kepada teman-teman yang sekiranya ada hal yang perlu ditanyakan, mohon untuk mengaktifkan kamera dan juga mic-nya. Izin bertanya pada para presentator yang telah memaparkan makalahnya, proposalnya. Jadi saya melihat dari margin paragraf antara presentator berbeda-beda. Ada yang sejajar dengan poin A dan ada juga yang menjorok dan sejajar dengan pokok subbabnya. Lalu yang sesuai kaidah pedoman yang benar yang mana? Berdasarkan pedoman penulisan kalau boleh semuanya sih. Iya, boleh.
Mana moderatornya kemana ini? Kok udah aktif videonya? Tadi ada yang nanya tidak sebutkan namanya dulu. Yang benar gimana? Ayo aktifkan dulu videonya. Yang mau tanya itu siapa tadi? Sebutkan. Jangan jojong baik. Ayo aktif membawa acaranya, Ya moderatornya. baik, kepada para presentator silakan. Tadi itu siapa yang bertanya? Coba. Di- Yang tadi yang bertanya tadi siapa itu? Siapa yang bertanya tadi itu? Hah? Tadi yang nanya saudara Jajang, jadi kata Jajang berarti seperti itu. Dalam proposal teman-teman itu katanya berbeda-beda tentang marginnya, ada yang sejajar dengan poin subbab, poin haknya, ada yang sejajar dengan kata latar belakangnya. Menurut presentator sesuai dengan pedoman itu yang seperti apa? Silakan para. Ditampung dulu pertanyaannya sampai 3 orang, baru nanti di floorkan ke presentator gitu caranya. Yo, mau gimana? Moderatornya juga ada aktif ini, diam baik. Gitu cara menjadi moderator yang baik tuh, aktif, Coba aktif, positif gitu. Yuk, selalu oke, aktif, kita tampung dulu. selalu aktif videonya, moderator. Yuk. Ya, Pak. Soalnya di ruangan ini agak berisik Pak, jadi kurang fokus, mohon maaf. Pindah, pindah. Pindah ruangan, dia nggak berisik. Oke, baik, kepada teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Oh, ini ada pertanyaan di grup WA dari saudara Hendar. Pertanyaannya, dalam penelitian terdahulu yang relevan itu minimal dimasukkannya berapa penelitian? Seperti itu ya, saudara Hendar. Oke, baru masuk 2 pertanyaan. Silakan 1 pertanyaan lagi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Dan langsung aja dijawab sama presentator. Itu dulu dah. Oke, baik. Karena saya rasa tidak ada yang ingin bertanya lagi, silakan kepada presentator yang ingin menjawab dari beberapa pertanyaan yang telah teman-teman tadi ajukan. Dipersilakan. Pada saudari Pera, saudari Dina, saudara Ajais, Mansur, Ilham, dipersilakan untuk menanggapi pertanyaan dari teman-teman. Mohon maaf, moderator. Tadi Ya, saudara Mansur. pertanyaan dari saudara Hendar tuh apa namanya? Referensi yang digunakan ya? Bukan seperti itu, saudara Mansur. Gimana? Jadi di dalam proposal skripsi kan ada bagian penelitian terdahulu yang relevan. Nah, biasanya kata saudara Hendar ada yang memasukkan 2, ada yang memasukkannya 3 penelitian yang relevan, ada juga yang bahkan lebih dari 3 itu. Nah, itu seharusnya yang sesuai dengan pedoman itu
minimalnya berapa dan juga maksimalnya berapa. Penelitian dahulu yang relevan, maksudnya itu kan dicantumkan untuk referensi itu kan, atau gimana? Agak kurang nangkep juga ya. Ya, Saudara Mansur bisa dilihat di subbab penelitian terdahulu, biasanya kan peneliti mencantumkan eh, penelitian-penelitian yang relevan, seperti skripsi yang terdahulu itu ada yang mencantumkan 2 penelitian, ada juga yang mencantumkan 3 penelitian, ada juga bahkan lebih dari 3 itu. Nah, pertanyaan Saudara Hendar yang saya pahami itu dalam penelitian terdahulu seharusnya kita mencantumkan minimal berapa gitu, dan juga apakah ada batas maksimalnya atau tidak. Mungkin Saudara Mansur bisa buka proposalnya di bagian penelitian terdahulunya. Izin menjawab pertanyaan Jajang mengenai margin paragraf yang Ya, silakan Saudari Vera. kalau yang udah saya baca di pedoman dan yang saya usahakan untuk diterapkan dalam proposal saya itu, jadi kalau misalkan kayak contoh tadi kan apa sih namanya? Misalkan A, latar belakang masalah. Nah, jadi nanti subjudul dari si latar belakang masalah ini sejajarnya sama kata latar belakang masalah. Tahu saya gitu. Kok bisa teman-teman lihat di halaman 63 itu sequence system gitu. Kalau yang saya tahu sih begitu. Dan nanti seterusnya kayak misalkan kan setelah poin A itu kan angka 1. Nah, kalau misalkan nanti angka 1 itu ada poin lagi gitu, ada subnya lagi, yaitu A kecil, huruf A kecil, maka itu A kecilnya itu sejajar dengan misalkan judul yang satunya itu apa, nah sejajar sama kata pertama dari si poin 1 itu. Dan seterusnya. Begitu, Saudara Jajang. Ya, baik, terima kasih kepada Saudara Vera yang telah menjawab pertanyaan mengenai, jadi intinya itu antara margin paragraf pertama itu sesuai dengan huruf yang latar belakang itu. Bagaimana Saudara Vera? Apa begitu? Iya, kata Dedi. Baik, terima kasih kepada Saudara Vera yang menjawab. Oke, baik. Mungkin dari presentator yang lain ada yang ingin menanggapi atau mungkin berbeda pendapat dengan Saudara atau Saudari Vera. Saudara Jais, Saudari Dina, silakan. Saudara Mansur mungkin tadi ingin menanggapi pertanyaan. Ya, mungkin saya akan menjawab pertanyaan daripada Saudara Jajang, di mana pertanyaannya itu adalah apakah marginnya itu selaras atau sejajar dengan subbab ataukah dengan poinnya, contohnya seperti A, B atau C-nya. Jadi saya yakin, saya benarkan bahwa di dalam proposal skripsi saya itu memang hal tersebut itu adalah suatu hal yang salah, karena setiap paragrafnya itu tidak sejajar dengan poin A atau dengan poin B atau dan seterusnya, melainkan sejajar dengan daripada subbabnya. Jadi menurut saya setelah melihat daripada proposal skripsi
yang benarnya itu adalah marginnya itu sejajar dengan poin A, B, dan seterusnya. Jadi begitulah mungkin jawaban daripada saya terhadap pertanyaan daripada saudara Jaja. Terima kasih. Berarti ada perbedaan pendapat dengan saudari Pera ya, saudara Deis. Iya, betul sekali saudara Dedi. Nah, berarti ini perlu jadi permasalahan teman-teman. Karena di sini kita mengacu pada satu fakultas syariah. Nah, silakan kepada presentator yang lain mungkin bisa memperkuat jawabannya atau menunjukkan di mana yang benar. Apakah yang sejajar dengan poin A ataupun justru diberi jarak untuk mencorok atau tidak sejajar dengan poin A. Bagaimana saudari Vera? Mau menjawab Ya, pertanyaan kenapa? saudara Hendar, boleh nggak? Oke, sebentar saudara Ilham. Ini masih menjadi permasalahannya pertanyaan yang pertama, artinya belum clear. Mungkin karena tidak ada yang menanggapi, kita lanjut ke pertanyaan kedua terlebih dahulu. Silakan saudara Ilham. Jadi yang saya tanggap dari pertanyaan Hendar, beberapa penelitian terdahulu yang relevan, ada berapa gitu bukan, saudara Dedi? Ya, minimal yang harus dimasukinnya itu berapa penelitian. Oh ya, jadi penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan, sehingga jelas distingsi studi yang akan dilakukan. Jadi jumlah penelitian yang relevan yang sebaiknya disertakan dalam proposal akan bervariasi tergantung pada kompleksitas topik penelitian. Sebagai panduan umum, memasukkan sekitar 5-10 penelitian terdahulu yang relevan dalam proposal bisa menjadi langkah yang sangat baik. Ya, akan membantu menunjukkan bahwa Anda telah melakukan tinjauan literatur yang komprehensif dan memahami konteks penelitian. Kalau dari saya itu, moderator. Oke. Terima kasih. Berarti menurut saudara Ilham minimalnya 5 gitu ya. Ya, Dan 5-10. lebih banyak lebih baik. Bagaimana saudara penanya, saudara Hendar? Saudara Hendar, apakah sudah jelas jawabannya? Nah, hendarnya kemana hendarnya coba? Mana hendarnya coba? Orangnya kemana Hendar? Ada Pak. Hah? Mana? Mana Hendar? Kok dan Hendar silakan akan mic sama kameranya. nah. Ya, Ya, silakan. saudara Hendar, bagaimana tadi sudah dijawab oleh saudara Ilham. Kata Ilham, minimal yang harus dimasukinnya itu 5 penelitian yang relevan. Maksimalnya tidak ada, bahkan lebih banyak lebih baik, karena katanya itu bisa menunjukkan bahwasanya penelitian yang kita angkat itu atas dasar kajian literatur yang sudah kita cari seperti itu. Gimana saudara Hendar? Silakan aktifkan mic. Mohon maaf, tidak ada suaranya, saudara Hendar. Mohon maaf ya kepada moderator, saudara Ender terkendala dengan HP-nya, mungkin akan berbicara lewat perantara HP saya. Ya, silakan. Menurut pendapat saya sih apa yang dikatakan saudara Ilham
untuk penelitian terdahulu ya relevan itu benar, minimal 5, maksimal 10 lah gitu. Yang baik, yang benarnya gitu. Mungkin itu sudah. Terima kasih Saudara Hendra. Oke, dari presentator yang lain mungkin ada yang berbeda pendapat atau sependapat semua. Saudari Dina, Saudara Mansur mungkin yang tadi ingin menanggapi. Ya, saya rasa sudah tidak perlu ditanggapi ya, karena sang penanya yaitu Saudara Hendar Saptarji sudah merasa puas dengan jawaban yang tadi diuraikan oleh Saudara Ilham. Berarti sudah tidak ada lagi pertanyaan gitu. Oke, berarti pertanyaan kedua sudah clear ya. Baik, karena tadi pertanyaan pertama masih ada hal-hal yang bertolak belakang, itu adanya perbedaan pendapat. Mungkin ada yang ingin menanggapi lagi, karena pendapat dari Saudari Vera dan juga Saudara Jais itu berbeda-beda. Izin masuk, moderator. Iya, silakan Saudara. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Saudara Jajang bahwa tadi kan moderator menyimpulkan bahwa pendapat saya dengan pendapat Vera itu berbeda ya. Mungkin saya ingin bertanya kepada Saudara Jajang, apakah Saudara Jajang itu mengerti daripada maksud jawaban yang telah saya jawab dari pertanyaannya. Sebenarnya jawaban saya dengan Vera itu sama. Bagaimana Saudara Jajang? Paham dong Ajais. Jadi saya ingin meluruskan aja ya, ingin memperjelas juga. Jadi jawaban yang seharusnya mengikuti proposal skripsi itu, contohnya saya mengambil ya, contoh ya, latar belakang masalah. Di dalam satu paragraf mempunyai 5 kalimat. Jadi dalam satu paragraf itu harus sejajar dengan poin A. Sedangkan pada kalimat pertama itu harus menjawab sejajar dengan subbab. Mungkin itu. Mungkin saya takutnya moderator ataupun Jajang itu salah paham, makanya menyebut jawaban saya dengan Vera ini bertabrakan gitu. Mungkin begitu moderator. Saudari Vera, bagaimana? Saudari Vera, kata Saudara Deis katanya pendapatnya sama. Apakah emang benar? Benar-benar. Oke, berarti jawaban konkretnya dari para presentator yaitu margin isinya itu kalimat pertamanya sejajar dengan subbab, kalimat keduanya sejajar dengan poin A-nya, seperti itu. Oke, mungkin dikarenakan pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dan juga sudah ditanggapi oleh presentator lain, sebelum ditutup saya ingin menanyakan terlebih dahulu apakah dari teman-teman masih ada yang ingin tanyakan atau tidak? Cukup. Baik, Jelas. dikarenakan waktu juga sudah mau maghrib, kita cukupkan saja pemaparan hasil proposal pada sore hari. Saya sebagai moderator pamit undur, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu presentasi pemaparan proposal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Sekarang saya mau evaluasi. Yang pertama, tolong lain kali moderatornya siap, tidak mendadak kayak ini. Jadi disiapkan. Besok pertemuan kelompok 4 siapa yang moderatornya? Ayo, saya tunjuk sekarang dah. Kalau dari tunjuk. Siapa kemarin ada yang mengusulkan siapa? Hah? Siapa coba? Ya, saya tunjuk ya. Jadi besok untuk pertemuan atau presentasi kelompok 4 itu saya tunjuk yang perempuan sekarang. Saya tunjuk Vera Fadilah ya untuk menjadi moderator kelompok 4. Jadi tolong saudari Vera siapkan laptop. Baik, Pak. Kalau nggak punya laptop pinjam. Khusus hari Rabu tanggal 29 Mei besok. Ya, pinjam. Kemudian tugas moderator itu mengatur lalu lintas diskusi. Kedua, mengumpulkan makalah dari kelompok 4. Kemudian membantu proses presentasi. Jadi nanti kelompok 4 anggota nomor 1 sampai terakhir itu menyampaikan makalahnya. Nah, nanti dibantu sama Vera sebagai moderator untuk menampilkan di screenshot atau di screen share screen ditampilkan di Zoom, gitu ya. Ya ini biar siap dari sekarang saya tunjuk. Jadi jangan kayak tadi nih, tidak ada yang bersedia. Nah, jadi pada melongok semua itu loh, kok bisa. Terus yang kedua, saya mengapresiasi semua makalah-makalah atau semua proposal dan ada beberapa catatan dari saya. Coba nih, saya tampilkan ya proposal kalian ya. Saya coba tampilkan. Pak, mohon maaf Pak. Pak, Proposal Mansur belum bisa kekirim aja dari kemarin itu Pak. nah itu dia. Kamu kok belum ngumpulin kemana? Iya, gangguan aja itu Pak dari kemarin sampai sekarang Udah tahu. belum kekirim aja Pak. Ya udahlah, iya. Nah, saya tampilkan ya. Nah, saya share. Sudah tampil belum tuh? Belum ya? Belum keluar. Nah, ini. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum ya, tunggu sabar. Masih loading. Nah, ini dia. Nah, Ya. udah, Pak. Ya, ini perhatikan nih Fuzi Ayu Fadila. Nih, kita lihat. Katanya ini pas spasinya 1,5 apa 2 ini Fuzi? Mana Fuzi? Ya, Pak. Ini 1,5 apa 2 ini? 1, Pak. Hah? Kayaknya 1,5. Nah, itu dia. Padahal kan sudah diingatkan. Untuk proposal samakan dengan skripsi. Jadi berapa? 2. 2. 5 saya. Hah? Iya, 2. 1. Soalnya kan saya udah konfirmasi ke Bapak, saya nggak bisa masuk ke GCR, terus yang ada tuh di laptop. Terus udah gitu saya semalam ini salah kirim yang ini Pak. Pagi-pagi baru ingat. Sudah, oke, sudah ya. Biar cepat ya ini ya. Jadi gini aja. Catatan saya 1 itu ya spasinya. Kedua, apa tadi? Bentar. Ini loh, tinjauan kajian terdahulu.
Ini maksudnya apa ini? Memang ada poin tinjauan kajian terdahulu. Tapi apa? Di pedoman apa? Penelitian terdahulu yang relevan. Pakai bahasa yang diresmikan oleh fakultas dong, jangan pakai yang baru-baru. Pakai aja penelitian terdahulu yang relevan. Gitu. Nah, nanti baru kamu sebutkan, jelaskan. Nah, tadi berhubungan dengan pertanyaannya siapa itu? Hendar ya. Pak, berapa Pak? Berapa minimal? Ya, kalau ditanya berapa minimalnya, itu tidak ada ketentuan pasti. Yang jelas adanya poin penelitian terdahulu yang relevan itu tujuannya agar penelitian saat ini bisa memperlihatkan bahwa dia berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jadi misalnya fuzi, ada 4 penelitian yang mirip-mirip. Ada 1, 2, 3, 4. Dijelaskan. Apa yang berbeda? Nah, ketika Fuzi ingin mengajukan judul ini atau mengajukan proposal ini, dia punya disparitas atau distingsi, tadi istilahnya ya, distingsi yang kata Ilham tadi, distingsi dengan penelitian sebelumnya. Nah, distingsi ini yang membedakan bahwa penelitian ini tidak plagiasi dan yang kedua penelitian ini baru karena memang belum pernah diteliti. Dan ini dia pengembangan dari penelitian sebelumnya. Itu tujuannya kenapa poin ini harus ada gitu. Ya. Terus yang perlu juga dicatatkan itu tentang apa tadi ya? Ini nih yang kayak font apa? Footnote-nya ini, catatan kaki. Ini terlalu jauh antara margin kiri dengan footnote-nya nih. Terlalu jauh. Harusnya berapa? 1,5. Jadi tidak usah jauh-jauh, segini aja nih ya. Tidak usah jauh-jauh. Nah, baru ini sudah betul nih. Apa namanya? Halaman berikutnya, baris berikutnya ya boleh langsung ke sini. Itu tidak apa-apa. Gitu ya. Itu yang harus dijadikan catatan. Kemudian ini juga kalau bicara kerangka pemikiran harusnya apa? Harusnya ada teori-teorinya dan ada referensinya. Tapi di sini Fuzi tidak ada poin kerangka pemikiran. Langsung dari penelitian terdahulu yang relevan langsung ke metode penelitian. Ini salah. Harusnya ada poin kerangka pemikiran. Itu isinya teori-teori yang berhubungan dengan judul yang mau diangkat. Gitu ya. Itu Fuzi ya. Jelas Fuzi? Iya, Pak. Makasih. Berikutnya siapa ini? Siapa ini? Ini siapa ini? Dina ya. Mana Dina? Iya, Pak. Ya, Dina, ini perhatikan. Dina, untuk Anda, ini di footnote, di catatan kaki. Kesalahannya, kenapa pakai font yang berbeda dengan font yang di teks proposal? Kenapa berbeda? Oh, ini kan Times New Roman nih, yang saya blok ini. Times New Roman ini. Tapi yang di footnote atau catatan kaki itu berbeda. Tapi Calibri ini. Saya bisa duga. Kenapa berbeda? Lupa Pak, lupa diubah. Hah? Lupa diubah. Nggak bisa dirubah. Kata siapa? Lupa buat dirubah Pak. Hah? Lupa buat dirubah. Lupa. Jangan lupa dong. Masa lupa sama pedoman? Gimana sih? Harus berubah. Kalau ketika buat footnote, biasanya kan ada kalimat otomatisnya. Nah, biasanya yang kalimat otomatis itu fontnya font bawaan dari MS Word. Nah, langsung ganti. Jangan sampai lupa. Ya. Kemudian ini juga salah. Judul buku. Masa begini? Mansur mendidik anak sejak dalam kandungan. Betul apa salah ini kira-kira? Judul buku. Dina? Iya Pak. Betul apa salah ini? Betul apa salah? Salah Pak. Salahnya di mana?
Harusnya bagaimana ini kalau Harusnya cetak miring, Pak. Nah, dicetak miring atau ditulis miring atau istilahnya italik ya. Semuanya itu di semua footnote muncul yang kayak begitu. Tuh sama ini. Ditambah lagi kalau footnote atau catatan kaki tulisan pertama harus menjorok 1,5 cm ke depan, ke dalam. Nih, ini kan jangan lurus gini, bukan lurus begini tapi dimajukan ke dalam. Nah, baru baris berikutnya boleh ke paling pinggir. Jadi dimajukan dulu kayak tadi itu. Cuma kalau tadi yang punyanya siapa? Fuzi itu terlalu banyak tuh. Lebih dari 1,5 cm. Kayak begitu ya. Kemudian juga yang perlu diperbaiki adalah pada apa tadi itu? Apa ya? Saya baca tadi. Kerangka pemikiran, coba saya tanya ini. Kenapa kok tidak ada footnote-nya sama sekali ini? Mana, Dina? Footnote-nya kerangka pemikiran mana? Ada nggak ini? Halo, Dina? Ya, Pak. Maaf, Pak. Nah, tidak ada kan? Ya, harusnya dibuatkan footnote. Kamu menjelaskan teori kan? Teorinya A, B, C, D, bla 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 bla. Nah, ketika bicara teori itu, maka kamu harus merujuk. Ambil dari preferensi yang mana? Jelaskan. Nih, menurut Friedman, keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah. Nah, dari mana itu Friedman itu? Itu ya. Itu jadi catatan. Nah, hipotesis. Saya tanya, kamu fakultas apa? Syariah, Pak. Syariah ada nggak hipotesis? Nggak ada. Ada. Jadi nggak perlu ngapain hipotesis nyasar ke sini. Itu ya. Jadi seperti itu yang harus diperbaiki untuk Dina Agnia. Berikutnya. Siapa ini? Vera Fadilah. Mana Vera? Ini Pak, hadir Pak. Ya, perhatikan. Langsung ketemu ini. Satu, footnote-nya atau font, sorry. Fontnya betul apa salah ini yang dipakai? Oh, semuanya. Times New Roman itu Pak. Hah? Betul apa salah? Font judulnya apa ya? Semuanya ini, semuanya. Tanpa terkecuali, semuanya dari awal sampai akhir sama semuanya ini. Salah apa benar begini? Hah? Saya pakainya tapi Times New Roman, Pak. Hah? Saya fontnya Times New Roman tapi Pak pas buat. Katanya ini apa ini? Ini bukan Times New Roman ini, tetapi ini apa ini? Arial. Jenis font Arial ini yang tampil ini loh. Kelihatan kan? Kamu bisa baca ini kan? Bisa lihat kan? Iya, Pak. Iya, Arial ini bukan Times New Roman. Jadi tolong diperbaiki itunya ya. Jangan gegabah kata orang. Baik, Pak. Terus ini juga kamu terus tulis ayat, sabda Rasulullah, hadis. Tapi mana footnote-nya? Ada footnote-nya enggak ini? Dua ini ya. Coba footnote-nya apa? Nomor 2. Indah hidup bersyariat. Loh. Hadis kok. Kalau hadis harus merujuk ke apa? Harus merujuk ke mana? Footnote-nya? Hah? Merujuk ke hadis ya, bukan ke buku perkawinan, bukan ke buku fikih, tapi ke hadis. Harusnya kamu mengutip ke sana. Itu ya. Dan usahakan jangan di sini footnote-nya, tapi di bawah gitu ya. Pak mau nanya boleh Pak? Kenapa? Saya Dejen Pak, mau nanya. Apa? Ini kan punya teman-teman kan banyak koreksian ya terkait footnote-nya ya. Pak,
Saya mau nanya emang sebenarnya sistematika penulisan footnote Ya. di Fakultas Syariah itu yang seperti apa Pak stylenya? Karena kan format penulisan footnote itu kan banyak stylenya ya Pak. Ada APA, ada Harvard style, ada Chicago style. Itu kan beda-beda. Apalagi kalau kita menggunakan aplikasi pengolah citasi kayak Mendeley atau Zotero itu kan otomatis ya Pak. Jadi kan kita nggak bisa mengkontrol. Nah itu emang pakainya stylenya yang mana Pak? Gini Jadi ya. biar enak gitu. Ini sementara begini aja. Sementara memang itu jenis-jenis yang citasi itu memang tidak bisa dikontrol secara penuh ya, karena memang terkait dengan format masing-masing institusi. Nah, sebaiknya begini, untuk yang fakultas syariah, pedomannya buku pedoman. Itu saja dulu. Pada saat penulisan skripsi, pada saat bimbingan, tulis sesuai dengan pedoman. Nanti kalau sudah masuk ke wilayah pembuatan skripsi, percetakannya pada saat sudah selesai direvisi oleh penguji, sudah ditandatangani oleh penguji, dan siap dicetak, nah baru nanti diaplikasikan semua perangkat-perangkat yang itu tadi, perangkat-perangkat untuk citasi dan apa namanya, mau diupload ke jurnal misalnya. Jadi baru berubah. Tapi untuk awal-awal pada saat bimbingan, bab 1 sampai bab 5, menghadap pembimbing, itu tetap dengan pedoman buku karya ilmiah, pedoman karya ilmiah fakultas. Itu saja. Ya. Paham ya, Dezen ya? Oh iya, paham Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ya, itu aja yang penting. Jadi pakai yang berdasarkan buku pedoman. Jadi caranya bagaimana? Kan ada itu di buku pedoman. Teknik penulisannya. Tuh. Kemudian juga ini di footnote 4 memang hadis ya. Saya mau koreksi 4 nih. Ini betul nih hadis Ibnu Hajar al-Asqalani Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Saya tanya kepada Vera. Vera, betul nggak kamu mengutip ke kitab aslinya Ibnu Hajar al-Asqalani Bulughul Maram untuk footnote ini nih, nomor 4, footnote nomor 4. Betul nggak kamu kutip langsung ke sana? Enggak, Pak, saya dari contoh orang juga. Begini ya, maksud saya gini. Kalau kamu mengutip langsung ke kitab aslinya berbahasa Arab, harusnya tidak ada artinya, ya. Tidak ada artinya karena itu kan versi asli. Berarti kamu harusnya kalau versi asli langsung di sini footnote-nya, taruh di sini di atas disebutkan hadisnya di footnote-nya. Terus nanti artinya baru kamu terjemahkan sendiri atau pinjam terjemahan orang lain. Makanya kalau saya untuk pengutipan hadis, saran saya kamu cari kitab terjemahannya, kitab hadis terjemahannya. Itu saja yang dipakai dan masukkan di footnote-nya ini. Jangan yang aslinya karena kamu tidak melihat di situ ada terjemahannya. Sebaiknya kamu cari yang kitab terjemahannya atau buku terjemahannya. Gitu ya, Vera ya? Iya, Bapak. Itu supaya lebih clear. Terus juga apa tadi? Ini nih, saya tanya nih, yang ini nih. Firman Allah, ayat. Footnote 8, kamu ngutipnya ke https quran.kemenak.go.id. Quran per ayat surah. Ini maksudnya apa ini? Internetnya berarti. Hah? Halo? Dengar nggak suaranya? Iya, Pak, maaf. Kamu tadi nggak kedengeran, Pak. kutipnya kemana ini? Iya, Pak, itu saya dapat dari web artinya. Ya, harusnya kalau referensi internet gimana pedomannya? Ada keterangan dikutip pada tanggal, kan begitu ya? Ada keterangannya ya? Iya, Pak. Tulis itunya, jangan cuma ininya doang. Kamu kutipnya kapan, tanggal berapa, jam berapa. Ditulis. Tuh, untuk pengutipan referensi dari internet. Terus juga ini berhubungan dengan tadi itu apa? Penelitian yang relevan. Sama, ini terkait dengan referensi. Kalau ada referensinya yang kamu baca, ada versi PDF-nya, cantumkan juga di sini. Ini kan harusnya di font
di bagian ini tidak ada footnote-nya ini. Nih, kosong sama sekali. Harus masukkan footnote. Footnote apa? Referensi yang kamu kutip. Apa itu? Penelitian yang terdahulu. Kemudian kerangka pemikiran. Ini juga tidak ada footnote-nya, sama sekali tidak ada. Harusnya ditambahkan ini. Teori-teorinya dari siapa, ulamanya siapa, mazhabnya mana, tokohnya siapa. Itu ya untuk Vera Fadila. Kemudian untuk berikutnya siapa? Ilham mana? Ada Ilham? Mana Ilham? Ada, Pak. Nah, perhatikan. Untuk Ilham, ini aja sudah kamu udah ada footnote-nya ini. Apa? Jauh amat footnote-nya. Harusnya dari awal dong, dari sini nih. Ini nih. Ini kan teori nih atau pandangan yang kamu kutip kan? Ini kan Iya, Pak. paragraf 1. Kalau 4 kayaknya, Pak. Hah? Kalau 4, Pak. Nah, iya, harus dibuatkan footnote. Ya, Pak. Terlalu jauh. Terus ini footnote harusnya gimana cara penulisannya? Kalau kamu mengutip skripsi, gimana aturannya? Ada aturannya kan di pedoman. Nah, pakai pedomannya, pakai buku pedoman. Ini kayaknya ada yang kurang nih. Kamu cek dulu di buku pedoman. Terus yang kedua terkait dengan sama kayak tadi penelitian terdahulu yang relevan, kamu mengambil dari mana saja itu. Tidak ada datanya itu kurang. Misalnya penelitian dari saudara siapa, dari fakultas apa, skripsinya di jurusan apa. Nah ada. Di sini tidak ada ya. Iya, Pak. Ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau seperti itu. Kemudian kerangka pemikiran juga kamu tidak ada footnote sama sekali. Ada sih nomor 3 ini. Footnote kok cuma 1? Ada itu, Pak, ya. Kok skripsi juga ini? Kalau bisa, kerangka pemikiran itu teori yang dinyatakan oleh pemikir-pemikir terkenal, pemikir-pemikir mazhab misalnya. Kamu masukkan di situ. Kayak ulama-ulama gitu, Pak. Hah? Kayak ulama-ulama gitu bukan, Pak? Iya, masukkan. Baik, Pak. Nah, itu saja dari saya terkait dengan judul skripsi proposal kamu. Dan yang terakhir dari saudara Azais ya. Ini Azais nih ya. Ya Pak Hadir Pak. Ini juga sama tentang apa? Apa itu tadi? Spasi. Ini 1,5 apa 1,2 ini? Kayaknya 1,5 ini ya. Iya Pak itu Pak. Kalau nggak salah 1,5 Pak. Ganti ya harus 2 ya. Nah, iya Pak. Nah, kemudian kamu agak unik ini ya, ketika bicara tentang masalah perceraian, pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian, kamu langsung ke kasusnya, kasus di desa Palurahan. Disuruh dijelaskan Palurahan. Bagus ini ya, bagus, karena kamu berawal dari kasus dan masalah yang terjadi di desa Palurahan. Bagus. Itu berarti kamu langsung menuju ke latar belakang. Beda kalau yang lain kan latar-latar pakai teori semuanya ya. Yang betul begini, saya ingatkan sama yang lain, yang betul begini, dari kasus yang terjadi di masyarakat. Apa penyebabnya? Sehingga kamu tertarik untuk mengangkat menjadi judul skripsi. Itu masukan seperti itu. Ya, ini masukan buat kalian bahwa membuat latar belakang mana tidak harus bermulai dari teori, tapi dari kasus yang terjadi. Kemudian apa? Penelitian yang relevan sama. Tentang footnote-nya ini terlalu kurang ke kanan ini, kurang geser ke kanan biar rata margin kanannya ini. Jadi jangan kayak begini. Ini kayaknya justify ya, bukan justify. Jadi left ini. Sehingga dia tidak bisa rata kanan, hanya rata kiri. Tidak bisa rata kanan, hanya rata kiri saja. Ini rata kiri.
Harusnya di-justify supaya apa? Supaya penulisannya di sini rata, kirinya rata, kanannya juga rata. Jadi lurus semua nih. Di sini juga lurus gitu. Ya. Itu Iya yang. Pak. Kemudian ini kamu kutipnya di skripsi di internet atau ada bukti fisik langsung, Mas Zais? Dari skripsi Pak, dari beberapa skripsi yang udah saya cari Pak. Ya, tapi kamu punya versi aslinya, fisiknya, atau versi PDF yang ada yang kamu unduh di internet? Nggak ada Pak. Nggak ada apanya? Nggak ada semuanya? Dua-duanya nggak ada? Yang ada di internet ada Pak, Nah, bukti fisiknya. maksud saya begini, kalau ini kamu tulis begini, itu biasanya kamu punya versi asli. Karena kan pedomannya kan itu referensi yang tidak diterbitkan. Begitu tulisannya seperti ini. Tapi kalau versi internet, harusnya kamu masukkan data kapan diunduh. Diunduh tanggal berapa, jam berapa. Harusnya begitu. Ingat, jangan Ya Pak, ya Pak. menentukan. Kalau yang begini berarti kamu punya versi fisiknya. Itu, ya. Karena ada keterangan tahunnya 2020 Surakarta, ya Surakarta. Itu kan fisik. Itu ya, perhatikan cara penulisan footnote untuk referensi dari sumber internet. Baik Pak. Pak, Ya. izin bertanya lagi Pak. Ya, gimana? Emang kalau misalkan buat penulisan footnote tadi tuh apa ya kayak dari internet atau link website itu langsung dikutip terus disalin itunya apa linknya habis itu dikasih titik dua apa gimana Pak buat penamaan jamnya gitu Pak pengunduhan. Ada ketentuannya. Coba kamu buka sendiri di pedoman, kira-kira bagaimana cara penulisannya. Ya, ada di buku pedoman itu. Ya. Sudah lengkap itu untuk sumber internet ada di situ. Yang saya belum punya dan di buku pedoman belum ada adalah ketika apa itu, misalnya tentang pasal dari undang-undang itu belum ada itu. Makanya saya bingung kadang bimbingannya ini gimana ini ya. Kalau footnote-nya dia mengambil dari pasal undang-undang nomor sekian tahun ini tentang apa, dikutip pasal 9 atau pasal 10 dan seterusnya. Nah, fotonya gimana? Padahal itu kan dia kutip dari internet. Gimana caranya itu biar bisa? Karena memang belum ada aturannya itu ya. Ini celah yang mungkin harus ditanyakan langsung ke pihak fakultas, harusnya begitu supaya nanti bisa direvisi oleh tim pembuatan buku pedoman. Kalau yang itu memang belum ada. Tapi kalau untuk referensi yang saya kayak ini tadi ini sudah ada, jadi tinggal ubah saja. Misalnya untuk data internet gimana diunduh pada pukul sekian tanggal sekian. Ada aturannya itu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Dan juga sama ini ya tentang rata kanannya ini harus sejajar, jangan kayak begini. Oke, itu saja yang perlu saya ingatkan karena waktu sudah habis. Jadi semoga ini bisa menjadi catatan buat kalian pada saat nanti kalian membuat proposal yang versi resminya. Kenapa ada yang lagi mau tanyakan? Pak, mohon maaf Pak. Ya, kenapa? Catatan untuk proposal Mansur gimana Pak? Wah, kamu baru masuk ya. Udah, nggak usah lah, nanti aja lah. Nanti aja saya perlu baca dulu dan saya belum download, belum baca dan masih butuh waktu. Jadi nanti catatan buat proposal kamu nanti saya kirimkan lewat Google Classroom atau di tugas. Itu aja. Ya Pak, mohon maaf tapi belum bisa kekirim aja Pak. Ada alternatif lain nggak Pak ya? Dan buat ngirim. tolong temannya yang bisa, gitu aja. Saya tidak mengunci itu ya. Untuk pengumpulan tugas proposal itu saya tidak kunci, jadi bisa kapan saja bisa diisi itu. Saya sengaja itu tidak mengunci supaya ada yang terlambat bisa masukkan, ya. Itu aja ya. Nanti bisa disusul. Oke. Bisa Terima kasih Pak. Oke, saya kira itu ya untuk hari ini perkuliahan kita pada kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan catatan-catatan dari saya bisa diperhatikan supaya bisa diperbaiki dan juga untuk kepentingan kelompok-kelompok yang akan datang. Amin. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Terima Terima kasih. kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya tutup ya.